Saya paham. Halo Kak, saya ingin tanya, apakah orang India di Malaysia dan Indonesia kebanyakan dijodohkan seperti orang India asli di sana? Coba bahasa perindapannya dikit bang. Kulit samsibal. Perindapan kahwin ni. Ulang. Macam mana saya boleh fasih berbahasa Melayu sebab pertama subjek kegemaran saya ialah bahasa Melayu. Saya belajar di sekolah rendah Tamil tetapi subjek favourite saya bahasa Melayu. Kedua adalah saya produk Ansara, anak sains Mara. Saya belajar di MRSM Kuala Kelawang sejak tingkatan 1 hingga tingkatan 5. So di situ memang ramai pelajar Melayu, beberapa sahaja pelajar India. So memang 24 jam bercakap dalam bahasa Melayu, nyanyi dalam bahasa Melayu, lepak dalam bahasa Melayu, semuanya bahasa Melayu. Dan di situ jugalah ramai yang kongsikan dengan saya benda-benda yang bagusnya dari agama Islam dan saya pun turut mengkongsikan ilmu yang saya ada dengan mereka. Bagus. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau lanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Nah ini nih bagus nih ya teman-teman ya, keturunan India nih. Di Malaysia kan ada nih ya keturunan India di Malaysia. Di Indonesia juga ada gitu ya. Langsung aja kita nonton ya videonya. 1, 2, 3. Satu soalan. Okay. Kenapa lantai ataupun dapur orang India sangat bersih? Serius bersih Min. Okey, memang Yang pernah main ke rumahnya tuh. Kita boleh tengok macam cermin kan? Kita boleh tengok muka kita kan? Memang betul. Okey, kenapa? Okey, sebab dia macam ni. Masyarakat India ni, dia bangun pagi kan? Benda pertama yang akan dia wajib buat, dia kena buat adalah sapu dan mop. Itu wajib hari-hari. Itu wajib. Okey, dia pagi dah buat ni. Kemudian lepas makan tengah hari semua dah makan-makan, semua tu kena buat balik. Mop lagi. Ya. Lepas tu petang lepas pukul 7 dia kena buat lagi. Itu dah Dipel terus rumahnya. Itu kira malas. Sehari 3 kali. Yang rajin tu sebelum tidur dia buat lagi. Dia sebenarnya apa? Adat ke ataupun memang ada tak macam tak tahu ada kepercayaan dewa datang ke tengok macam mana? Okey, dia macam adalah kaitan dia kan. Okey, dia macam ni. Bila dia kepercayaan dia satu, dalam agama, dalam saya rasa mana-mana agama pun kita perlu menjaga kebersihan. Iya, benar, Kita dikendaki menjaga kebersihan kan, supaya tak dapat penyakit, supaya rumah kita bersih dan sebagainya. Kedua, dia kepercayaan dia bila rumah kita bersih, kemas, cantik ni akan dapat lebih banyak rezeki. Bagus lah gitu ya teman-teman ya. Halo Kak, saya ingin tanya, apakah orang India di Malaysia dan Indonesia kebanyakan dijodohkan seperti orang India asli di sana? Nah, kalau kita ngomong masalah dijodohkan, kalau orang Malaysia dan Indonesia biasanya mereka dijodohkan, tetapi bukan kayak blindly, tahu nggak dijodohkan. Maksudnya misalnya kamu dijodohkan oleh orang tua kamu, terus gara-gara itu kamu harus menikah bulan depan. Enggak, biasanya dijodohkan, terus mereka ada pengenalan lagi, perkenalan lagi, terus kalau misalnya nyambung, kalau misalnya cinta, oke, carry on dengan pernikahan. Biasanya begitu sih. Tapi mostly kebanyakan of course lah menikah karena cinta di Indonesia dan di Malaysia. Malah ada yang malah orang tuanya nggak setuju lagi. Nah, kalau di India sana of course ada yang dijodohkan sampai yang kayak dijodohkan secara buta gitu loh. Artinya orang tuanya nggak mau tahu, kamu tetap harus menikah sama si Anu. Kamu suka nggak suka, kamu harus nikah sama si Anu gitu. Tapi biasanya itu kayak yang di daerah pedalaman, masih yang kolot lah gitu. Tapi yang bagian modern-modernnya di perkotaan sepertinya sudah terkikis gitu. Mungkin persentasenya lebih sedikit sekarang ini. Kalau ngomongin mahar, mahar, ceritanya mahar. Kalau di India sana, mereka masih pakai sistem adat Minang gitu, matrilineal. Jadi kalau misalnya dia mau menikah, si perempuan ini kalau mau nikah sama satu laki-laki, perempuan yang wajib ngasih mahar kepada laki-laki. Jadi misalnya biasanya ada rumah, ada tanah, ada kendaraan, ada uang, dan itu harganya ditentukan oleh pihak laki-laki. Kalau misalnya laki-laki berpendidikan tinggi, maka perempuannya harus ngasih sesuai standarnya si laki-laki. Bayangkan kalau kamu di sana di India punya anak perempuan 10. Jadi di India itu kalau punya anak perempuan kayak dianggap beban. Tapi kalau misalnya di India dan di Indonesia, di Malaysia, dia udah nggak begitu. Jadi kayak saya menikah atau abang saya menikah, kita yang ngasih mahar kepada perempuan. Dan maharnya itu kayak simbol aja dan kesanggupan
si pria ini. Jadi nggak sampai membuat pihak lelaki menjadi bangkrut. Jadi sepertinya lebih enakan kalau kita nikah di Indonesia dan di Malaysia. Iya benar. So this is only for your info. Follow for more. Ternyata In enak Malaysia, gitu. Indian, we don't say, "Ow, balik kide." We say, "Balik kide, balat ka mate kata pinjira." Nggak ngerti bahasa India. 3 perbedaan pemilu di Indonesia dan India. Yang pertama, cara nyoblos. Indonesia, nyoblosnya pakai kertas ya guys. India, nyoblosnya pakai mesin elektronik. Jadi ngitungnya bisa lebih cepat. Yang kedua, debat. Di Indonesia sebelum pemilu ada debat antara calon presiden dan antara calon wakil presiden. Di India nggak ada debat guys. Kalau ada mungkin bisa kerusuhan. Nomor 3, kepala negara. Di Indonesia pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden ya guys. Di India pemilu itu untuk memilih perdana menteri. Di India juga ada presiden ya guys. Tapi presidennya tidak dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi udah tahu kan bedanya guys? Memang macam tu bang. India memang macam ni bang. Jom kita tengok stereotype pasal orang India hari ni. India selalu makan kari. Kita mana ada makan kari selalu macam. Kita ada banyak roti tau. Banyak jenis roti. Kita ada banyak goreng-goreng. Kita ada macam-macam. You fikir apa? Selalu dekat rumah kita makan kari saja ke setiap hari? Mai, ni kena kari? India cakap memang goyang kepala. Mana ada bang? Bukan semua. Abang tak percaya? Abang tengok macam saya ni. Saya cakap ada ke goyang kepala? Tak ada. Tak ada kan? Kan? India mabuk. India suka minum. Bukan semua bang. Contoh macam saya ni. Saya tak suka minum. Saya kalau nampak arak 7 km jauh saya lari. Memang saya tak mendekati arak lah. India selalu bawa barang. Maybe dululah masa ancestors kita ramai kerja dekat ladang ke estate ke. So diorang nak potong pokok semua bagai kan. So dia bawa lah barang. Takkanlah nak potong pokok pakai gunting pula kot kan. Tapi sekarang mana ada bang? Jap, ada orang ketuk pintu. Ada tuh. India selalu guna viral. Mana ada bang? Banyak antara kita ni kerja bagus, gaji lumayan. Kita ada bawa BMW, macam-macam ada. Bukan semua guna Vira. Tapi saya guna Vira lah. Gaji tak lumayan. Abang-abang, kakak-kakak kat luar sana, kalau nak tahu pasal orang India, boleh tanya dekat komen. Jangan risau, saya tak bawa geng cari you punya rumah. Nonsense. Bagus loh konten-kontennya orang-orang ini teman-teman. Hai guys, aku lagi di perindapan. Lihat nih, kita merayakan acara apa? Pusam. Ini ada orang perindapan. Coba bahasa perindapannya dikit bang. Kulit samsipal. Perindapan kawin nih. Udah gak aku mau. Ini orang India yang di Indonesia ya. Perayaan acara Pusam di perindapan. Nih, kau KW kau rupanya perindapannya. Perindapan sanksi pula. Nih, ini salah satu apanya alat musik. Udah berhenti pula dia. Tak main lagi dia rupanya. Ini ada cewek nih, guys. Cantik nih, Kak Win. Ngomongnya Indonesia semua, nggak ada yang ngomong India. Anjay, kelas sekali boy. Ngomong Indonesia semua, nggak ada yang ngomong Dari India. video saya yang sebelum ni ramai bertanya macam mana saya boleh fasih berbahasa Melayu. Sebab pertama, subjek kegemaran saya ialah bahasa Melayu. Saya belajar di sekolah rendah Tamil, tetapi subjek favourite saya bahasa Melayu. Kedua adalah saya produk Ansara, anak sains Mara. Saya belajar di MRSM Kuala Kelawang sejak tingkatan 1 hingga tingkatan 5. So di situ memang ramai pelajar Melayu, beberapa sahaja pelajar India. So memang 24 jam bercakap dalam bahasa Melayu, nyanyi dalam bahasa Melayu, lepak dalam bahasa Melayu, semuanya bahasa Melayu. Dan di situ jugalah ramai yang kongsikan dengan saya benda-benda yang bagusnya dari agama Islam, dan saya pun turut mengkongsikan ilmu yang saya ada dengan mereka. Bagus. Dan ketiga adalah saya suka tonton drama Melayu, sebab membaca saja tak cukup. Kita kena tengok drama Melayu, kita kena tengok macam mana dia orang bercakap untuk menghilangkan pelat kita dan cuba untuk sentiasa bercakap mirip dengan orang Melayu. Tuh belajar. Merah membara semangat wajah. Karena belajar. Putihmu bersih, jadi bisa paham. Kuning berdaulat, payung negara,
Bagus. Saya paham. Apa nih? Paham ternyata, yaitu karena mau belajar teman-teman. Kampung India yang terletak di Indonesia. Oh. Madaras adalah kampung India yang berada di Indonesia berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Wajah-wajah Asia Selatan terlihat sangat familiar di Medan, namun lokasi tersebut bukan di India, melainkan sebuah pemukiman yang terletak di Medan. Madaras adalah biasa juga dikenal dengan Kampung Keling atau Little India, merupakan sebuah kawasan yang memiliki luas sekitar 10 hektar di kota Medan. Tradisi dan cara beribadah pun sangat persis di kota asalnya, India. Pada awal abad 19, banyak orang dari India Tamil datang dari negaranya ke Indonesia untuk menjadi pekerja, yakni sebagai buruh perkebunan tembakau. Namun semakin lama, semakin banyak India Tamil bekerja di Medan. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya orang India Tamil saja yang datang ke Medan, tetapi orang India, Chaitar, dan Punjab juga berdatangan untuk mengadu nasib di kota ini. Selain bangunan khas India yang mudah dijumpai, di Kampung Keling banyak kuliner khas India. Di Kampung Keling juga terdapat perayaan hari-hari besar seperti yang dilakukan oleh orang India di negara asal mereka. Salah satu festival hari besar yang sangat terkenal adalah perayaan Deepawali atau biasa juga disebut perayaan Diwali. Perayaan ini bisa dilihat ketika berkunjung sekitar bulan Oktober hingga November. Perayaan Diwali dirayakan selama 5 hari secara berturut-turut. Festival ini menjadi perlambang kemenangan kebaikan atas keburukan. Lampu-lampu dan lilin-lilin dinyalakan sebagai simbol harapan kehidupan yang diterangi cahaya dan kebaikan. Itu teman-teman yang membedakan tentu saja ya teman-teman ya. Keturunan India yang ada di Malaysia dan keturunan India yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau yang ada di Indonesia rata-rata memang sudah berbahasa Indonesia gitu ya. Ada yang bisa berbahasa India tapi ada yang sudah lupa gitu ya. Kalau di Malaysia rata-rata mereka ya lancarnya bahasa India gitu kan. Tapi kalau yang mau belajar bahasa Melayu pasti mereka bisa juga bahasa Melayu dan paham gitu. Itu ternyata perbedaannya yang ketara dari keturunan India yang ada di Malaysia dan keturunan India yang ada di Indonesia tentu saja. Dan oke teman-teman, demikian ya video kita kali ini. Untuk teman-teman yang mau request silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kita lanjutin lagi ya requestan dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, see you next time, bye.